selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa, di Kabar Bisnis ini kita punya informasi-informasi yang menarik seputar dunia bisnis dan dunia desain grafis. Mantap. Ya, kali ini kita akan menghadirkan sebuah inspirasi bisnis dari salah satu pasangan. Apa nih? Inspirasi apa nih? Nah ini saya ambil ceritanya dari Detik Finance seperti biasa. Headline seperti ini, saatnya jadi bos. Modal 182.000, pasangan ini cuan miliaran jual sepatu tas. Damn. Oh damn, dari 182.000 doang. Modalnya 200.000 ke bawah ya. Ya daripada kalian makan makanan all you can eat yang harga 100.000, ya mungkin bisa nih jadi inspirasi ya. Ketika mau makan all you can eat, lumayan nih ya uang 100.000 daripada makan ini, mending ditabung jadi 200.000 buat modal. Good job. Ya jadi sebenarnya modal nggak perlu gede-gede gitu, cukup seperti ini kisah yang akan kita ulas kali ini. Modalnya cuma 200.000 loh, 200.000 kurang, malah 200.000 kurang 18.000. Nah langsung aja kita bahas. Nah ini adalah salah satu pasangan yang menjual, fokusnya itu berarti di apa ya, fashion ya, di fashion ya. Fashion. Jadi ini salah satu segmen bisnis fashion seperti itu. Nah dikatakan di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Nah, seperti yang dikatakan di William Tanu ya. Ya. Awalnya dari mimpi, ya enggak. Kemudian jadi ada kemauan, kemudian dari komitmen jadi kenyataan. Seperti itu. Nah, intinya ada mimpi dulu dan ada kemauan dulu. Nah, mereka juga sulit mempercayai bahwa pasangan ini awal usahanya itu dari mulai 182.000. Nah, pasangan ini bernama Fajar Nugraha dan Ira Ranira. Nah, lewat bisnis berbendera Adorable Project namanya. Keduanya memiliki omset hingga miliaran rupiah. Jadi itu modalnya murah banget. Itu kan, ternyata dia itu ngambil barang-barangnya itu dari limbah-limbah bekas neon box nih. Oke. Yang biasa orang buat kotak sumbangan gitu. Ya kan ya, kalau kotak sumbangan kan bisa bekas pakai neon box gitu kan ya. Nah, akrilik bekas tersebut disulap menjadi cincin, kalung hingga gelang dalam bentuk beraneka ragam. Ya kan sih, daripada jadi limbah dan mencemari lingkungan, ya nggak sih? Ini bisa jadi karena kreativitas ya, bisa jadi cincin, bisa jadi kalung, misalnya bisa jadi gelang, punya nilai jual yang tinggi. Wow, keren. Ternyata mereka ini udah dari 2008 katanya. Bikin aksesoris itu dulu top-topnya itu omset sebulan bisa 30 sampai 40 juta. Nani? Itu tahun awal-awal mungkin ya, baru 1-2 tahun mungkin. Iya, 2008 itu 30 sampai 40 juta itu kan gede banget lah itu, tahun segitu. Kita masih apa nih, SMA ya? Wah, SMA. kelihatan duanya. Pemandangan yang diperoleh terus diputar untuk pendapatan yang diperoleh itu diputar untuk modal usaha dan semakin berkembang ya kan ya. Bisa dibilang bisnis aksesoris menjadi batu loncatan baginya. Pada akhirnya dia bangkit dengan berjualan sepatu. Awalnya aksesoris, kemudian sepatu nih. Sepatu yang mereka jual dipasok dari para perajin berskala kecil. Uang tersebut dimulai pada usaha tersebut dimulai pada tahun 2010 nih. Dan pada 2016 dia bisa menyetok sepatu hingga 30.000 pasang. What? Gila, 30.000 pasang. 2010 sampai 2016 itu kan kalau misalnya pembisnis itu mereka adalah aset yang dikumpulkan. Ya, dan itu prosesnya nggak sebentar ya teman-teman. Ya, lihat tuh prosesnya lama banget tuh, 2008 sampai 2016. 2008 ke 2010 itu yang akrilik itu, terus berganti ke fashion, sepatu, tas kayak gitu ya. Itu 4 tahun. Itu 4 tahun dari 2010 ke 2014. Tapi kita bisa lihat dari sini ya, ternyata 2 tahun aja dia bisa omset 40 juta. Ternyata kalau makin lama juga, 2000 berapa tuh? 2010 sampai 2016 itu 6 tahun berarti kan ya. 6 tahun itu bisa sampai 30.000 sepatu. Berarti kan memang dari usaha itu ada waktu yang harus dibayar. Ya, kalau misalkan modalnya kecil, ini kayak yang dipercaya oleh kita ya. Ini kayak teori yang kayak konsep yang kita dapat karena melihat fenomena yang terjadi. Dan memang dijalani juga oleh kita. Modalnya kecil, tapi pengen nanti dapat omset yang besar, itu butuh proses yang cukup panjang. Waktunya. Betul. Nah, kalau kita punya modal gede,
waktunya singkat, nanti omsetnya juga gede. Iya. Cuman masalahnya kan kita di usia mungkin ya masih muda itu modal itu biasanya nggak punya gede. Iya, tapi juga lu jangan salah lu, kalaupun kita punya modal gede, cuman kita tidak mempersiapkan sistem yang bagus untuk mendapatkan cuan yang gede, percuma lu. Ya Ya kan ya. Jadi benar-benar modal gede pun kalian harus punya skill, punya ilmu dan punya pengetahuan, minimal punya experience atau pengalaman di bidang usaha tersebut. Ya, makanya kalau orang-orang yang punya modal gede, dia itu memang udah bisnis dulunya. Nah, dulunya gitu. bisnis, kemudian diwariskan ilmunya ke anaknya, ke cucunya, modalnya juga diwarisin. Jadi sebenarnya mereka juga awal-awalnya itu berjuang dengan waktu sih. Ya, Atau mau cepat katanya, ya kalian udah punya ilmu, punya skill, kalian cari investor kayak siapa tuh, Tokopedia ya. Ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut lagi nih ya. Oke. Sampai sekarang 2021 mereka bisa menyetok sampai 60.000 pasang. Stok loh ya, itu stok. Itu kan stok, belum lagi yang berputar. Ya. Ya enggak, yang berputar di lapangan gitu dalam entah itu di e-commerce, di sosial media dan lain-lain seperti itu. Nah, dalam setahun sekurang-kurangnya dia bisa menjual 100.000 hingga 200.000 pasang sepatu. Wow. Jumlah sepatu yang dijual pun tergantung pada sepatu yang dapat dari para perajin gitu kan ya. ya. Jadi kalau misalkan tempat itu bisa jualan banyak ya sampai tempat itu atau perajin itu bisa jualan banyak atau memproduksi banyak ya mereka bisa sampai 200.000 pasang, sedikitnya 100.000 pasang katanya. Kalau dirupiahin ya satu bulan mungkin sekitar 1 miliar sampai dengan 3 miliar dong. Nice. Mantap. Kalau bersihnya itu 40 atau 30%, Ya nggak usah gede-gede, 20% aja lah. Udah lumayan. mungkin udah 800 juta tuh Iya. kalau dari 3 miliar ya. Wow, selain sepatu, Adorable Project juga menjual tas dan pakaian. Tapi 70%-nya barang yang terjual adalah sepatu katanya. Dia memasarkan produknya lewat akun Instagram, silakan di-follow Adorable Projects. Oke, menarik ya. Ya bisnis yang dibangun dari modal yang kecil dengan proses yang panjang, dengan belajar jatuh bangun mungkin ya, yang nggak bisa diceritain di dalam satu artikel yang utuh. Ya, yang menariknya lagi, kalau misalnya kita lihat itu adalah tadi ya, dia menjual semuanya itu dengan waktu ya kan ya. Ya, Dengan waktu dan ketika dia mulai masuk ke tas dan sepatu, dia itu bekerja sama dengan perajin. Ya. Dalam artian di situ ada rezeki dari siapa? Perajin sepatunya gitu. Jadi kalau misalnya usahanya mau pengen cepet berkembang ya ajaklah kolaborasi orang-orang yang memang membutuhkan. nah dan itu bukti di mana kalaupun misalkan kita nggak bisa bikin sepatunya, Iya. nah artinya aku pengen jualan sepatu tapi nggak bisa bikin sepatu, iya gunakan pengrajin. Misalkan aku pengen jualan panci tapi nggak bisa bikin panci, ya jualin orang-orang yang bikin pancinya kayak gitu. Nah nggak harus misalkan aduh pengen jualan donat tapi nggak bisa bikin donat, ya jualin donat para pengrajin donat misalkan kayak gitu sampai kalian bisa punya pasar yang gede. Betul sekali itu. Jadi sebenarnya sih power of marketing ya. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dirasa suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Dan jangan lupa di share. Iya, biar bermanfaat. Ya, betul. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.